drug development yang di situ adalah implementasinya sudah di fase klinis atau di manusia, di hewan, setelah di hewan uji gitu ya, yang kita sebut dengan klinis tadi, lalu kemudian dapat diimplementasikan untuk, eee, manusia gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat masih ingat ya mungkin ya, penemuan di bidang genetik itu yang kita sebut dengan, sequencing DNA kita gitu ya, ada kurang lebih sekitar, eee 3,6,4 miliar huruf gitu ya kode dalam, diri kita yang kemudian kalau, biasanya para ilmuwan itu kemudian, untuk memudahkan penghitungan penyejajaran DNA itu dia kemudian menggunakan size gitu ya. Tanpa kita sadari sebenarnya teman-teman hari ini kalau kita masuk ke klinis gitu ya, kita masuk ke rumah sakit, ke apotek gitu ya, ada beberapa obat yang tanpa kita sadari atau mungkin kalau kita di kefarmasian mungkin agak familiar ya dengan beberapa obat yang memiliki indikasi berbeda gitu ya. Mungkin yang paling umum ya yang kita sering dengar itu adalah misalnya aspirin gitu ya sebagai anti nyeri lalu kemudian di-reuse untuk yang kita sebut dengan antiplatelet gitu ya, dengan dosis yang lebih kecil gitu ya daripada dosis untuk anti nyeri. Selain itu adalah yang paling terkenal adalah, Viagra gitu ya, yang mungkin paling, branded name yang paling revenue paling tinggi itu adalah Viagra. Ya betul nggak Mas Andi ya? Saya takut salah ya Mas Andi, betul ya Mas Andi ya? Konten dari Viagra itu sildenafil ya Mas Andi ya? Ini, teman-teman ya, yang salah satu adalah penemuan yang awalnya tidak disengaja lalu kemudian, eee, apa ya, blessing in disguise lah gitu ya. Jadi semacam penemuan yang tidak disengaja, tapi dia kemudian, memberikan berkah yang luar biasa gitu ya. Jadi, eee, dengan hadirnya obat ini lalu kemudian, eee, para ilmuwan itu menemukan obat yang tadinya untuk anti hipertensi lalu kemudian, eee, digunakan untuk erectile dysfunction. Nah, kalau kita melihat revenue sampai hari ini justru sildenafil itu paling tinggi dibandingkan dengan obat yang lain, teman-teman. Jadi kalau di klinis itu kita sering sebutnya dengan off label use gitu ya. Jadi penggunaan, utamanya bukan, eee, indikasinya itu adalah original indication-nya itu, lain daripada yang, hari ini yang kita lihat gitu ya. Contoh misalnya aspirin ya yang tadinya paling banyak digunakan untuk anti nyeri lalu kemudian hari ini banyak digunakan untuk antiplatelet gitu ya teman-teman ya. Nah, accelerating clinical trial dan accelerating drug discovery ini hari ini menjadi isu yang hot topic gitu ya, tergantung dari, penguasaan. Makanya kalau teman-teman itu masuk ke industri ataupun bahkan beberapa, dulu saya sempat di Anda tahu, saya nggak tahu, teman-teman tahu UIII nggak ya? Universitas Islam Internasional Indonesia. Bukan UII, tapi UIII ya, Universitas Islam Internasional ya, Islam Universitas Internasional Islam Indonesia yang ada di Jakarta, sampingnya UI gitu ya. Jadi saya dipanggil sebagai konsultan gitu ya, dalam hal ini adalah sebagai konsultan di bioinformatik big data gitu ya. Jadi mereka membuat prodi khusus gitu ya, tentang bioinformatik untuk khususnya untuk S2 gitu ya. Lalu kami ditanya gitu ya, apa potensi dari pengetahuan mahasiswa kalau kemudian dia menguasai big data dan bioinformatik ini ya. Kami sampaikan bahwa hari ini gitu ya, lapangan pekerjaan untuk industri itu luas sekali gitu ya, bukan hanya di bidang kefarmasian secara umum gitu ya, tapi lebih khusus gitu sekarang teman-teman diminta untuk kalau Anda memiliki background di bidang bioinformatik, analisis data gitu ya, atau data analisis gitu ya, itu akan, Anda akan lari sekali gitu ya, apalagi Anda mau ke Singapura misalnya gitu ya. Bahkan kalau di luar negeri itu kalau kita itu mau menganalisis data itu ya, mahasiswa itu tidak dipercaya untuk analisis gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Mereka ngirim, profesor itu ngirim ke industri gitu ya. Jadi yang ada hasil yang sudah ada itu nanti akan analisis dan akan dibahas oleh mahasiswa gitu. Justru yang kemudian yang dipercaya itu adalah orang yang betul-betul expert gitu ya, eee, expert untuk kemudian menganalisis data. Nah itu siapa background-nya? Background-nya mereka adalah bioinformatik dan mereka adalah lulusan-lulusan S3 gitu ya, bukan hanya lulusan S1 gitu ya. Makanya kenapa pendidikan itu penting hari ini gitu ya, bukan hanya, untuk menuju ke panggung, apa namanya, politik gitu ya, bukan hanya untuk menuju presiden gitu ya, tapi
betul-betul ijazah asli yang kemudian kita butuhkan untuk, logical thinking dan rational thinking kita gitu ya teman-teman ya. Sering sekali saya menyampaikan ya berkaitan dengan drug repurposing gitu ya, itu salah satu gitu ya, yang paling ya teman-teman ya, drug repurposing ini ya sudah saya sampaikan juga bahwa, menggunakan atau memanfaatkan obat lama itu jauh lebih cepat gitu ya, dibandingkan kita harus berjibaku untuk mencari atau menemukan senyawa baru gitu ya. Dan itu, Anda yang background-nya, Pogba itu tentu akan jauh lebih tahu terkait dengan hal ini gitu ya. Nah, rational thinking-nya kenapa hari ini banyak memanfaatkan obat lama gitu ya dan, eee, informasi big data dan bioinformatik itu lebih mempercepat gitu ya penemuan untuk melihat indikasi barunya yaitu 90% obat itu ya, itu bisa di-develop untuk secondary indication gitu ya. Selain itu adalah beberapa penyakit itu dia memiliki mekanisme aksi yang mirip gitu ya, yang itu yang menyebabkan, lebih berpotensi untuk kita gunakan di, dengan indikasi beda ya teman-teman ya. Ini juga sudah saya sampaikan berkaitan dengan comparison ya perbandingan antara penemuan obat menggunakan traditional based approach dengan yang kita sebut dengan new paradigm atau drug development menggunakan human biology atau genomic information, teman-teman ya. Dari segi cost-nya itu jauh lebih tinggi kalau traditional, drug discovery. Sedangkan, new paradigm menggunakan drug development based approach itu higher success rate-nya itu lebih tinggi, teman-teman ya, dibandingkan dengan, traditional drug development approach. Ini juga berkaitan dengan waktu kemarin sudah saya sampaikan ya. Perbandingannya ini adalah beberapa jenis obat-obatan yang hari ini beredar yang kemudian, kalau kita lihat sebenarnya bukan original indication-nya yang indikasi hari ini gitu ya, tapi justru kemudian di-repurpose namanya, di-reuse gitu ya untuk kemudian indikasi yang baru gitu ya teman-teman ya. Ini juga sudah saya sampaikan ya kemarin ya, juga sudah gitu ya. Ya ini jadi yang menjadi kemirisan sebenarnya teman-teman hari ini adalah, terkait dengan jenis obat dan jumlah obat yang di-approve oleh FDA. Kalau kita lihat dari data ya, salah satu yang memuat data tentang obat-obatan yang under clinical investigation itu adalah clinicaltrial.gov. Jadi kalau clinicaltrial.gov ini adalah website yang kemudian memuat ribuan jumlah senyawa ataupun obat yang dalam fase klinis gitu ya, pengujiannya gitu. Kalau kita lihat gitu ya, rata-rata kegagalan penemuan obat itu ada pada fase satu. Pada fase satu itu kan masih terbatas dalam manusia yang, jumlahnya tidak begitu banyak ya untuk sampelnya gitu ya. Artinya di sini adalah kalau kita melihat itu banyak di fase toxicity-nya yang masih menjadi problem gitu ya. Nah, jadi hampir 100% gitu ya obat yang kemudian diuji itu ya, 95% itu gagal gitu, hanya 50% aja yang masuk bahkan ke fase satu dan fase 2 gitu ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu profil terkait dengan obat untuk cancer gitu ya. Ini di tahun 2019 ya FDA itu melaporkan gitu ya, tidak pernah lebih dari 50 gitu ya penemuan obat untuk cancer, yang kita tahu cancer itu berprogresnya cepat sekali gitu ya, bahkan seseorang yang didiagnosis sama gitu ya tahunnya, meninggalnya pun sama gitu ya, saking cepatnya gitu ya dan saking, tidak terkendalinya obat cancer ini gitu ya. Belum lagi yang kemudian menjadi isu adalah resistensi obat cancer itu sendiri, teman ya. Nah, kemarin juga saya sudah sampaikan ya berkaitan dengan ketika kita mau,
memanfaatkan big data, bioinformatik itu untuk mengakselerasi penemuan obat, tentunya di situ membutuhkan comprehensive information, comprehensive knowledge, teman-teman ya. Makanya saran saya teman-teman ya, eee, di sini banyak sekali ya teman-teman yang Mbak Anissa, Mbak Sofi gitu ya, Mas Putra gitu ya. Jadi kalau saran saya jangan cukup sampai S2 gitu ya. Kalau memungkinkan itu Anda lanjut S3. Kenapa? Karena komprehensif keilmuan di situ. Nanti akan seperti keilmuan itu kan seperti such piece of puzzle, kan tidak berdiri sendiri kan? Tidak berdiri sendiri gitu ya. Kalau teman-teman tahu gitu ya, kalau teman-teman pelajari kan hari ini kan ada berapa mata kuliah gitu kan. Itu kan satu sama lain kan ada hubungannya kan. Anda belajar tentang big data, oh ujung-ujungnya ada kaitannya dengan bioinformatik. Lalu ujung-ujungnya ada kaitannya dengan farmakogenomik nanti. Ada ujung-ujungnya dengan individualisasi terapi, ada ujung-ujungnya tentang yang lain-lain, drug discovery dan lain-lain gitu ya. Jadi ini adalah semacam such piece of puzzle gitu ya. Every piece of the puzzle is just important as the other to make big picture gitu ya teman-teman ya. Kita tidak pernah tahu big picture teman-teman itu eh, apa nantinya. Mbak Nisa kalau saya tanya gitu ya, expertise Mbak Nisa itu kan belum belum berani menjawab sekarang kan. Walaupun sudah saya tahu Mbak Nisa itu expert di bidang bioinformatik misalnya yang kita dia sebut bioinformatician gitu ya. Kan belum berani ya Mbak Nisa ya. Kenapa? Karena eh, S2 itu memang walaupun namanya master gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya magister itu ya belum master-master amat sebenarnya gitu teman-teman ya. Makanya saya menyarankan gitu ya, lanjut studi S3 gitu ya. S3 pun sebenarnya belum terlalu kadang kalau kita di Indonesia pun belum berharap begitu banyak tentang komprehensif sebuah keilmuan gitu ya. Karena kenapa? Karena disambi kan gitu ya. S3 itu disambi gitu ya. Jadi apa namanya? Disambi kerja gitu ya, disambi apa lagi? Ya semuanya disambi gitu ya. Berbeda kalau teman-teman itu totalitas selama 5 tahun aja mentraining diri gitu ya. Itu tentu komprehensif keilmuannya sangat berbeda jauh gitu ya teman-teman ya. Ini juga sudah saya sampaikan ya berkaitan dengan achievement di bidang genomik khususnya makanya accelerating drug discovery using genomic information itu juga menjadi isu hari ini kalau kita lihat teman-teman ya. Nah ini nah bioinformatik juga sudah saya sampaikan kemarin ya bioinformatik itu adalah kombinasi keilmuan yang integrasinya ada di big data ini mau tidak mau teman-teman saya kenali akhirnya kan saya kenalkan bioinformatik big data ini teman-teman ya. Nah, mungkin Prof. Sugi itu lebih ke artificial intelligence, itu juga tidak lepas dari bioinformatik ini, teman-teman ya. Kenapa kita berbicara dengan hal demikian gitu ya? Karena hari ini adalah kuantitas data itu jauh melebihi eh, jauh sekali gitu ya dari segi ekspektasi kita gitu. Data explosion namanya, teman-teman ya. Oh, salah satu biomedical literatur aja sekarang itu sudah luar biasa gitu ya, data terintegrasinya gitu ya. Jadi kalau Anda itu makanya Anda itu kalau misalnya mau menganalisis data menggunakan data yang jutaan jumlahnya gitu ya, maka hang laptop teman-teman gitu ya. Misalnya kalau mau sebagai data analisis teman-teman ya gitu. Kalau kita lihat ya integrasi keilmuan antara S2, S3, S1 gitu ya, harusnya kita di level S2 ini memang lebih banyak kemudian kita lebih ke arah integrasi data gitu, integrasi keilmuan gitu ya. Kalau mungkin di bachelor atau S1 itu lebih kepada pengetahuan gitu ya. Oh, database-nya isinya ini toh gitu ya. Tapi kalau sudah S2, S3 harusnya sudah dapat mengintegrasikan gitu ya. Saya sudah sampaikan teman-teman ya riset saya yang berkaitan dengan bioinformatik, big data dan juga data repurposing yang hari ini kita bicarakan teman-teman ya. Jadi ini adalah sekilas saja gitu ya, bukan secara detail Anda harus memahami, tapi saya ingin contohkan gitu ya, betapa hari ini kalau teman itu mengikuti keadaan zaman sekarang itu ya Anda akan riset-riset Anda itu pun akan laku gitu ya. Tapi kalau teman-teman itu masih berkecimpung di kalau klinis itu ya kepatuhan. Saya tidak menutup kemungkinan tetap bagus sih gitu ya. Tapi maksud saya itu coba deh lebih komprehensif gitu ya teman-teman ya. Seperti antioksidan gitu ya teman-teman ya. Coba deh antioksidan itu kemudian menggunakan data bioinformatik juga misalnya.
data big data gitu ya, itu akan menjadi lebih komprehensif lagi teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Ini juga sudah saya sampaikan kayaknya kemarin ya, dan ini kemarin saya kasih ya di UTS teman-teman ya. Itu jauh lebih mudah gitu ya dibandingkan teman-teman harus menghafal. Gitu ya teman-teman ya. Untuk hari ini saya kira tidak perlu lama-lama gitu ya. Dan yang tunggu nanti ya untuk papernya saya akan kirim ke Mas Yusron ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi nanti teman-teman untuk presentasi minggu depannya Anda silakan menggunakan PowerPoint ya. Dan ini akan menjadi nilai tambah teman-teman ya. Jadi tolong khususnya yang nanti yang akan dapat present, yang dapat eh, mempresentasikan gitu ya hasil review artikelnya gitu ya, review dari artikel yang akan saya kirimkan ini akan ada tambahan nilai gitu ya. Demikian juga dengan teman-teman yang mengumpulkan nanti hasilnya tolong dikumpulkan ke Mas Yusron gitu ya. Nanti setelah 2 minggu lah, setelah 2 kali pertemuan nanti. Itu ya untuk membantu nilai teman-teman ya. Baik, Kak, siap. eh saya kemarin beberapa hari itu kan sudah ngirim ini sama Mbak Sofi ya. Mbak Sofi, apakah Mbak Sofi sudah ngirimkan